Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Nah anak-anak, seperti pada penjelasan sebelumnya, cuaca bisa berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Nah, tahukah anak-anak dari mana asalnya hujan dan kemana perginya air hujan? Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang panas, menyebabkan adanya proses penguapan atau evaporasi. Air yang berada di bumi seperti di laut, sungai, serta sumber air lainnya mengalami penguapan. Uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Awan yang terbentuk menjadi semakin besar. Adanya angin juga membuat awan kecil berkumpul menjadi besar. Karena kandungan air di awan yang sudah besar dan tidak bisa ditampung lagi, maka butiran-butiran air akan jatuh dan terjadilah hujan. Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi menemukan informasi dalam surat dan teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca. Ada yang tahu apa itu surat? Nah, ini Bu kasih tahu ya. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Surat dapat berisi informasi tentang pengaruh perubahan cuaca. Nah, sekarang anak-anak lihat, Dayu mendapatkan surat dari Komang. Yuk kita baca sama-sama. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan, selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Nah, itulah isi pesan dari Komang untuk Dayu. Sekarang ada 5 pertanyaan mengenai surat tersebut. Ayo kita jawab bersama-sama. Nomor 1, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Nah, betul sekali anak-anak. Jawabannya 2 Agustus 2017 di Denpasar, Bali. Nomor 2. Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Jawabannya, Komang membantu warga sekitar Gunung Agung yang mulai mengungsi. Nomor 3. Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, betul sekali anak-anak. Karena keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Nomor 4. Bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Jawabannya, untuk menanggulangi, para warga di sekitar Gunung Agung mulai mengungsi. Nomor 5.
Siapa yang mengalami peristiwa itu? Betul sekali anak-anak. Yang mengalami peristiwa itu adalah warga sekitar Gunung Agung. Sekarang kita akan belajar makna kata yang terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca. Sebuah teks dapat dipahami informasinya karena kita memahami makna kata-kata yang terdapat pada teks tersebut. Ketika membaca teks, ada kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya. Namun, ada juga kata-kata yang belum kita ketahui maknanya. Kita dapat mengetahui makna kata dengan mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disingkat dengan KBBI. Nah, sekarang ayo kita pelajari contoh makna kata yang terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kesehatan. Pada saat cuaca cerah, matahari bersinar terang. Suhu udara terasa panas. Tubuh kita mulai berkeringat. Kita juga mudah terasa haus. Kita perlu minum air putih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air dalam tubuh. Air di dalam tubuh harus cukup agar kita terhindar dari dehidrasi. Pada saat hujan, udara terasa dingin. Pada saat dingin, kita jarang merasa haus. Kita lebih suka dengan minuman manis hangat, seperti teh manis atau coklat panas. Namun, kita tetap harus cukup minum air putih. Tubuh memerlukan air untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, anak-anak, berdasarkan teks tersebut, manakah kata-kata yang berhubungan dengan pengaruh perubahan cuaca? Betul sekali. Di situ ada kata dehidrasi dan metabolisme. Nah, anak-anak, kata-kata ini dapat kita cari maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kira-kira apa ya maknanya? Ya, dehidrasi memiliki makna kekurangan cairan tubuh, dan metabolisme maknanya pembentukan dan penguraian zat di dalam badan yang memungkinkan berlangsungnya hidup. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.